Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi Al-Quran Hadis ya. Dalam hal ini materi yang akan kita bahas adalah tentang isi kandungan hadis, yaitu hadis tentang keutamaan memberi ya. Oke, langsung saja kita bahas materi kali ini ya. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah peserta didik dapat melafalkan hadis tentang keutamaan memberi beserta arti dan terjemahnya, serta dapat menganalisis isi kandungan hadis. Oke ya, hadis tentang keutamaan memberi ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang berbunyi begini: An Abdillahi bani Umar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Al yadul ulya al munfiqah wal yadus sufla as-sailah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah ya. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas itu adalah yang memberi, tangan yang di bawah adalah yang meminta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi antara orang yang memberi dan yang meminta itu lebih baik daripada lebih baik memberi. Nah, itu ya arti dari sebuah hadis tersebut. Jadi tangan di atas itu ya orang yang memberi, tangan yang di bawah itu adalah orang yang meminta atau pengemis ya. Maka dari itu kita diminta untuk berbuat baik kepada sesama, yaitu saling memberi. Karena apa? Berbuat baik itu termasuk sedekah. Nah, sedangkan bersedekah adalah akhlak yang terpuji atau akhlak yang mahmudah. Nah, maka dari itu kita harus tebarkan kebaikan kepada sesama. Nah, karena apa? Karena kebaikan akan membawa ketentraman dan kedamaian. Nah, kalau kita setiap hari menebarkan kebaikan kepada sesama, maka akan membawa ketentraman dan kedamaian baik di dalam hati kita, baik di dalam untuk diri kita maupun orang lain maupun untuk masyarakat. Nah, masyarakat menjadi tentram dan damai dalam hidupnya. Sebagaimana dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu an Hudzaifah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu ma'rufin shadaqah. Artinya ya, dari Hudzaifah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kebaikan adalah sedekah. Nah, dari hadis inilah ya, jadi kebaikan akan disebut, setiap satu kebaikan itu termasuk sedekah. Nah, dengan bersedekah ini, harta yang kita miliki tidak akan berkurang. Justru harta yang kita sedekahkan ini akan diganti oleh Allah.
Nah, karena kita tahu bahwa harta yang kita miliki semuanya adalah titipan Allah. Maka dari itu, kalau kita sedekahkan, bukan tidak akan berkurang harta kita, tetapi akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik dan lebih banyak lagi. Maka dari itu, kita harus bersedekah dengan hati yang ikhlas, tanpa mengharap imbalan dari orang yang kita beri. Dalam bersedekah ini syaratnya harus ikhlas, tidak mengharap imbalan kembalian dari orang yang kita beri, atau mengharapkan iba dari orang lain, atau mengharapkan biar dilihat orang lain, bukan. Tapi dengan syarat bersedekahnya adalah ikhlas. Jadi bersedekah itu tidak boleh dengan disertai dengan ngomel-ngomel, caci makian. Itu tidak boleh. Kita hanya boleh bersedekah, kita hanya bersedekah itu hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, ya. Jadi kita bersedekah itu hanya mengharapkan ridho dari Allah. Sebagaimana dalam firman Allah surat Saba ayat 39, Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur razikin. Artinya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasi bagi siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang paling baik atau yang terbaik. Jadi Allah itu akan mengganti apa yang kita infakkan, atau apa yang kita sedekahkan, apa yang kita sedekahkan kepada orang lain tersebut. Allah juga menganjurkan untuk bersedekah ini terhadap apa yang atau harta yang kita sayangi, ya. Harta yang kita sayangi, yang kita miliki, yang terbaik ini dianjurkan oleh Allah untuk disedekahkan. Nah, misalkan kita punya buah, ya, banyak, habis panen buah banyak, yang kita sedekahkan jangan yang mohon maaf, yang sudah disortir, sudah diambili yang baik dijual, yang kurang baik disedekahkan, bukan. Kalau bisa, Allah itu lebih menganjurkan bersedekah itu yang terbaik. Dari misalkan kita panen buah yang paling baik, kita ambil, kita sedekahkan. Nah, itulah yang sangat dianjurkan oleh Allah. Nah, ini sebagai bukti bahwa harta yang dipunyai itu juga merupakan sebuah ujian dari Allah. Apakah harta yang disayangi itu akan disedekahkan dengan ikhlas, ataukah yang disedekahkan itu harta itu menjadi sangat berat. Nah, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Harta yang kita cintai kalau belum diinfakkan, maka belum dapat kebajikan, belum dapat kebaikan dari Allah. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, Allah Maha mengetahui, ya, sedikit maupun banyak, baik maupun buruk yang kita infakkan kepada orang lain, ya, Allah Maha mengetahui. Ya, demikian, ya,
pertemuan kali ini, yaitu tentang keutamaan memberi ya. Jadi kita itu dianjurkan oleh Allah, bahkan sabda Rasulullah, hadis Nabi, kita itu untuk bersedekah. Semoga ini ya bisa dipahami, bisa menjadi manfaat, dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pertemuan kali ini, semoga dapat dipahami ya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.